Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, dalam 20 tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan dengan total 2,9 juta hektar, di mana alih fungsi lahan ini mayoritas didominasi beralih menjadi perkebunan kelapa sawit, kemudian tebu dan juga karet. Lalu apakah 2,9 juta hektar ini termasuk alih fungsi dengan kategori tinggi? Langsung kita tanyakan kepada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Pangga Susanto dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Pak, alih fungsi lahan dari 2005 hingga 2025 nih Pak, 2,9 juta hektar lahan yang telah dialih fungsikan nih Pak. Bapak melihatnya ini cukup tinggi atau Pak? Saya kira ini saya terima kasih kepada rekan-rekan yang dari sekarang ini menyampaikan informasi-informasi dari angle yang lain ya. Kalau selama ini kan kita mendengarkan dari pemerintah. Ini saya kira perlu sekali ada informasi di luar pemerintah yang saya melihat data-datanya cukup berbeda. Kalau tadi disebutkan dari pemerintah menyebutkan deforestasi 2,9 juta, saya dapat data dari Walhi justru 2001 sampai 2024, artinya itu 23 tahun, itu telah terjadi deforestasi sebanyak 28 juta, ya kan? Kalau data pemerintah kan tadi dari 2005 sampai 2025 sebanyak 22,9, artinya itu kan 20 tahun. Ini 23 sih ada perbedaan. Tapi angkanya ini terlalu jauh antara data dari Walhi dan data dari pemerintah. Nah, ini saya kira harus perlu dikonfrontasi katakanlah ya untuk angka-angka ini yang mana yang benar gitu kan. Selain itu tadi juga disampaikan cukup detail ya. Perubahan-perubahan dari deforestasi ini apakah kemudian jadi lahan sawit, apa jadi tambang dan keperluan-keperluan lain di luar hutan disampaikan sekarang cukup detail ya dari Walhi. Satu lagi dari Auriga Nusantara. Ini juga terima kasih kepada Auriga Nusantara. Juga itu sebenarnya kami sudah lama meminta kementerian untuk mempresentasikan sebagaimana yang Auriga Nusantara ini sampaikan. Jadi citra satelit yang cukup detail. Ada 3 dari apa gitu ya, yang ketinggian 3 meter, 10 meter, dan 30 meter. Dan ini saya kira kan cukup detail 3 meter itu ya. Jadi apa yang terjadi di tapak itu akan sangat terlihat di situ, perubahan-perubahan bisa dimonitor tahun per tahun. Bahkan hari per hari, bukan tahun per tahun. Setiap hari perubahannya kemana itu bisa dilihat dari citra satelit yang mereka punya. Dan itu diakses untuk umum. Saya kira ini terima kasih, saya kira nanti Komisi 4 juga akan mencoba untuk bisa mendapatkan akses seperti ini. Pak Pangga, kalau misalkan kita melihat kan sebetulnya kenapa ini bisa terjadi perbedaan yang cukup mencolok dari 2,9 juta menjadi 28 juta kalau data dari Walhi, sedangkan pemerintah 2,9 juta. Apakah beda pengukurannya atau seperti apa nih kalau Pak Pangga menilainya nih Pak? Ya saya tidak tahu persis, tapi jelas nanti akan kita minta konfrontasi antara dua data yang cukup menyolok ini. Apakah ada metode yang berbeda atau memang akurasi data dari masing-masing berbeda, kira-kira gitu. Sedikit lagi Pak Ketua terkait dengan hal ini ke depan nih Pak, kalau misalkan kita berbicara datanya berbeda, tapi ke depan yang perlu diambil oleh pemerintah bagaimana terkait dengan alih fungsi hutan ini untuk bisa ditekan Pak angkanya Pak? Ya saya kira pertama kita harus mendapatkan data yang akurat, seakurat mungkin ya. Terus katakanlah nanti ada moratorium atau apa, sebenarnya pernah terjadi moratorium. Tapi moratorium ini juga seperti apa akurasinya, kalau tidak akurat ya moratorium bisa juga dilanggar-langgar lagi. Atau penegakan hukum yang tidak tegas, sehingga tergoda ya kan, namanya ini sumber daya alam ya, untuk meskipun sudah di moratorium, tetap aja nanti juga berkembang lagi menjadi tidak disiplin gitu kira-kira gitu. Baik.
Terima kasih Pak Pangga Susanto atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu wakil ketua Komisi 4 DPR RI. Tadi ada yang cukup menarik pemirsa dari wawancara ini, yaitu tadi pemerintah atau selaku Kementerian Kehutanan menyampaikan 2,9 juta dan ternyata di rapat Komisi 4 DPR RI dengan LSM Walhi itu didapatkan 28 juta hektar hutan yang telah beralih fungsi dari 2021 hingga 2024, dan nantinya Komisi 4 DPR RI bersama panitia kerjanya ini akan mengkonfrontasi atau mengecek ulang data mana yang benar-benar paling akurat, dan kita nantikan saja hasilnya pemirsa. Pemirsa, sekian laporan saya Alfat Rizky, saya kembalikan ke studio.